Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Gitu dong. Pasti sudah lihat piring yang masih posisi begini udah mulai ya gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan saya sudah sarapan soalnya. Jadi jemaat Tuhan yang belum sarapan saya mau bilang kasihan deh lo. Ya. Tapi ingat tetap semangat karena hari ini kita merayakan sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa. Karena dua momen sekaligus terjadi. Yang pertama yaitu perayaan Natal, yang kedua ulang tahun gereja ini menjadi 4 tahun. Amin. Siapa yang sukacita selalu beribadah kepada Tuhan, angkat tangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20. Saya hari ini punya asisten, Bapak Gembala mohon izin ya. Saya punya asisten untuk membacakan ayat Alkitabnya. Mbak Fitri. Ya, Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ada 2 perikop penting yang akan kita baca. Mari yang punya Alkitab silakan dibuka. Yang bawa Alkitab itu Alkitab di HP maksudnya gitu. Silakan dibuka. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, mari kita mulai. Silakan Mbak Fitri. Lukas pasal 2 ayat ke-1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung ia lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perikop kedua, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Amin. Terima kasih Mbak Fitri bantuannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini, berbahagialah kita yang bukan menjadi pendengar saja, tetapi yang paling penting adalah menjadi pelaku firman. Amin. Karena kalau Anda mendengar saja, tidak menjadi pelaku firman, maka tidak akan berbuah. Buah itu tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama saya sudah ada jelas ya. Nama saya Johnny Jimmy Alphonse. Saya kebetulan aslinya papa saya orang Ambon. Ya Ambon Tulen loh papa saya. Mama saya itu orang Solo, Sulawesi Utara. Orang Manado maksudnya. Jadi mama saya itu orang Manado, papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado. Mereka berdua ini menikah, menghasilkan saya. Jadi saya cuma anak satu-satunya, saya nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya adik. Nah, saya menikah dengan seorang wanita, orang Ambon juga. Itu istri saya dari situ. Sayang tolong berdiri saya. Ya, ini istri saya, terima kasih. Saya punya 5 orang anak. Banyak ya? Oh dahsyat. Iya, banyak anak, banyak rezeki. Anak saya yang pertama 24 tahun, laki-laki. Yang kedua 23 tahun. Yang ketiga 17 tahun. Yang keempat 13 tahun. Yang kelima 12 tahun. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, Bapak Pendeta di depan itu kelihatan muda, tapi anaknya 5, udah 24 tahun lagi. Iya kan? Pasti bertanya, kepo dong. Kepo enggak? Kepo. Saya ini kalau ibarat matahari itu beli 1 gratis 4. Loh, kok ketawa? Jadi istri saya ini janda meninggal, ya. Dia ditinggal suaminya meninggal, kemudian ketemu dengan saya. Jadi saya dapat dia dengan 4 orang anak. Saya punya seorang anak, berarti kita jumlahnya 5. Kita di dalam rumah itu ada 7 orang Bapak Ibu sekalian. Berarti kekepoan Anda sudah terjawab ya? Ya, oke, sip. Jadi itulah dinamika kehidupan. Saya kebetulan menyelesaikan sekolah, menyelesaikan S1, S2 di Satya Wacana di Salatiga. Kemudian S2-nya itu kerjasama Satya Wacana dengan UGM, Psikologi Agama Masyarakat. Jadi saya lebih konsen kepada toleransi beragama. Itu konsentrasi saya. Kemudian konseling dan pastoral. Saya pernah ditabiskan menjadi pendeta di GPIB sekitar tahun 2007. Tapi yang namanya anak muda ya, anak muda agak dablek, saya keluar dari GPIB. Dan hari-hari ini saya sedang membangun pelayanan dengan istri saya di Jember. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu saya di Surabaya misalnya, jangan lupa harus nyapa dong. Halo Pak Pendeta, kenal sama saya enggak gitu, ya kan? Soalnya saya ini banyak jemaat yang kadang-kadang ketemu saya sampai, jemaat mana ya? Ini. Di sini adakah yang orang Ambon, berdarah Ambon ada? Adakah yang berdarah Ambon? Ada. Oh, puji Tuhan. Ada yang berdarah Manado? Oh, orang Manado tuh di mana-mana pokoknya. Bapak Pendeta juga orang Manado, luar biasa. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang berbeda. Yang pertama papa saya itu gereja Protestan, mama saya itu dari GPDI. Jadi saya dua-duanya punya sisi Protestan, punya sisi juga gereja karismatik. Makanya saya kadangkala pelayanan di GKJW kalau di Jember. Kadangkala juga di HKBP, gerejanya orang Batak. Ya padahal saya nggak ada tampang-tampang Batak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya senang melayani Tuhan di mana saja, amin. Baik, kita masuk dalam pelayanan hari ini. 1 minggu lalu saya ada di Ambon. Saya melihat sebuah euforia yang tidak biasa dari orang Ambon. Di kawasan timur Indonesia, Anda akan mengalami perayaan Natal yang sangat kental sekali. Mau di Manado, Kupang, Ambon akan seperti itu. Tidak ada hubungan dengan mayoritas dan minoritas, tidak. Tetapi gaya mereka adalah gaya yang tidak biasa dalam merayakan Natal. Sepanjang jalan itu isinya pohon Natal semua. Sepanjang jalan isinya lampu kerlap-kelip semua seperti itu. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan saya, apakah mereka mengerti makna dari Natal tersebut? Itu pun yang hari ini ingin saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Kita boleh dengan banyak euforia hari ini. Tapi pernahkah kita mengerti dengan sesungguhnya apa makna Natal buat kehidupan kita? Biasanya makna Natal itu 2. Yang pertama makna Natal sesungguhnya. Yang kedua makanan Natal Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau hari-hari gini gembala pendeta itu berat badan naik. Bukan begitu Bapak Gembala ya? Jadi berat badan naik. Kenapa naik? Selalu disajikan yang enak-enak. Dan saya percaya hari ini di tempat ini enak juga. Kelihatannya begitu sih. Peristiwa kelahiran Yesus adalah
satu rangkaian cerita fenomenal di dalam Alkitab yang merupakan hal yang tidak biasa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan hal ini tidak biasa terjadi? Karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama saya mau katakan bahwa ini adalah nubuatan para nabi. Saya minta tolong buka Mika, kitab Mika, Mika 5 ayatnya yang pertama. Mika 5 ayatnya yang pertama. Saya hanya ambil salah satu saja dari sekian banyak nabi yang sudah bernubuat tentang kelahiran seorang Yesus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Di sini dengan jelas Nabi Mika udah bernubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Tapi apakah seperti itu yang terjadi? Saya mau katakan bahwa Yusuf, ayah dari Yesus, adalah seorang asli Bethlehem. Dan ketika wali negeri pada saat itu Quirinius, dia mulai menjalankan sebuah program yaitu sensus penduduk. Tapi sebenarnya bukan sensus ini. Kalau kita baca sejarah, itu sebenarnya sensus ekonomi. Pada saat itu Kaisar Agustus, dia ingin mengetahui sampai seberapa banyak sih orang yang mampu untuk membayar pajak pada saat itu, dengan nilai berapa, sehingga itu dibikinlah sensus tersebut. Ketika sensus itu terjadi, otomatis semua warga, saya mau katakan yang ber-KTP, contoh misalnya saya orang Jember, saya lagi di Surabaya, ketika ada sensus saya harus kembali ke Jember. Kenapa? Karena KTP saya Jember. Nah, Yusuf seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang terjadi? Saya mau bilang tidak. Yang terjadi sebenarnya, bagaimana rancangan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ketika para nabi sudah bernubuat, Mika ini sekitar 751 tahun sebelum Masehi. Berarti 751 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir udah bernubuat ini loh. Ya. Kemudian di tahun 62 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak yang namanya Gaius Julius Caesar Octavianus. Teman-teman mahasiswa sudah belajar sejarah, saya kan pasti paham. Gaius inilah yang disebut Kaisar Agustus pada saat itu. Jadi ketika Kaisar Agustus itu lahir, ya, di tahun 62 sebelum Masehi, Tuhan sudah punya rencana melalui orang ini, Bapak Ibu sekalian. Rencananya apa? Supaya Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Maria adalah orang yang tinggal hidup besar di sebuah kota yang namanya Nazaret, bagian daripada Galilea. Saya mau katakan Nazaret ini adalah sebuah distrik yang merupakan bagian terbesar dari sebuah kota Galilea. Ibu, terima kasih banyak. Apakah Nazaret ini sebuah kota yang kaya raya? Apakah Nazaret ini sebuah kota yang penghasilannya luar biasa? Atau standar penduduknya biasa aja? Saya mau bilang tidak. Dia cenderung adalah kota yang sangat terbelakang, bahkan sangat miskin. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Yusuf seorang tukang kayu. Itu sudah pasti. Bapak Ibu, jarak antara Nazaret dan Bethlehem itu sekitar 140 km atau sekitar 80 mil. Orang zaman dulu kalau mau perjalanan jauh biasa pakai apa? Kalau tidak kuda, keledai, onta. Kuda, keledai, onta ini harganya sama kayak sekarang itu mobil Innova baru, Bapak Ibu sekalian. Harganya kira-kira begitu. Yang jadi pertanyaannya, apakah Yusuf dan Maria mampu membeli alat transportasi pada saat itu? Saya mau katakan tidak. Kenapa? Karena pada pasal yang tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi kepada konteks Alkitab. Di situ Alkitab katakan dengan jelas, firman Tuhan katakan, ketika sampai mereka di Bethlehem, tiba waktunya untuk Maria bersalin. Bapak Ibu yang pernah hamil, angkat tangan yang pernah hamil. Ibu-ibu ding, bapak kan enggak ibu-ibu ding. Kalau saya udah 3 bulan enggak brojol-brojol. Ibu-ibu yang pernah hamil punya anak, orang tua selalu bilang ini, kalau kamu mau lahirannya enak, harus berjalan kaki. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. 140 km, saya mau katakan kemungkinan besar, atau bahkan mereka berjalan kaki. Makanya begitu sampai di Bethlehem, dan pada saat itu juga Maria itu bersalin, Bapak Ibu sekalian. Ini berarti apa? Saya mau katakan bahwa Yesus berasal
Bukan dari orang yang wow. Tapi dia dari orang yang punya standar paling rendah, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Tuhan tidak pernah punya rencana yang gagal. Amin. Tapi setiap rencana yang dia berikan ada rencana yang selalu berhasil dan tokcer, Bapak Ibu sekalian. Mungkin mustahil bagi manusia. Yusuf mungkin bilang, Maria kita gak usah pergi. Gitu. Buat apa lahiran, gak usah jauh-jauh, lahiran aja di rumah sini. Di Nazaret. Tapi Tuhan bilang enggak. Saya mau menggenapi rencana dan rancangan saya. Engkau harus lahiran di Bethlehem. Caranya bagaimana? Melalui Kaisar Agustus yang tadi saya katakan. Lahir di tahun 62 sebelum Masehi itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa hal ini saya sampaikan hari ini? Saya ingin membuka bagaimana pemahaman kita. Melihat sesuatu hal yang tidak biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa sudah dinubuatkan Yesus ini harus lahir dari tunggulnya Isai. Tahu ya, kalau di Matius dibuka dengan silsilah tentang Yesus. Mulai dari keturunan siapa itu sekitar 44 keturunan laki-laki. Tapi ingat, Yesaya katakan dia harus lahir dari tunggul Isai. Tunggul Isai ini berarti harus turun dari keturunan Daud, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika Yesus berjalan di banyak tempat mereka selalu katakan Yesus anak Daud. Berarti dia harus keturunan Daud. Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus ini keturunan Daud? Sedangkan keturunan Daud harus dari laki-laki. Yusuf itu keturunan Daud, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, Maria mengandung Yesus bukan dari hasil hubungan suami istri. Berarti apa yang hilang? Kromosom laki-laki itu hilang daripada Yesus. Nah, jadi pertanyaan, apakah dia masih keturunan Daud, Bapak Ibu sekalian? Itu pertanyaannya. Kemarin saya lagi WA di grup dengan beberapa alumni. Saya bilang ke mereka, apakah Anda yakin Yesus itu keturunan Daud? Sedangkan secara jelas, firman Tuhan katakan bahwa Yesus bukan hasil hubungan daripada suami dan istri. Tetapi dia dikandung daripada Roh Kudus, hanya pinjam rahim Maria aja. Jadi ketika saya melempar bola itu kepada teman-teman yang ada di forum alumni, mereka katakan begini, Bapak Ibu sekalian ke saya. Apakah benar Yesus itu keturunan Daud? Saya mau bilang, loh, Alkitab ngomongnya seperti itu. Tapi pada akhirnya saya jelaskan tidak seperti itu juga. Mari kita lihat bersama bagaimana Yesus menjadi keturunan Daud. Bapak Ibu, dari tunggul Isai ini turun seorang raja yang namanya siapa? Daud. Daud punya istri yang dari hasil perselingkuhan, siapa namanya? Batsheba. Batsheba ini melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama adalah siapa? Anak yang pertama adalah Salomo, Bapak Ibu sekalian. Dan anak yang kedua adalah Nathan. Nah, Salomo inilah yang menghasilkan keturunan dari ayah Yesus yang namanya Yusuf ini. Tetapi Nathan ini yang menghasilkan seorang yang bernama Eli. Eli ini adalah bapa dari Maria. Berarti Yesus itu keturunan Daud, bukan? Yesus itu keturunan Daud. Keturunan Daud dari silsilah garis ibunya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang begitu menarik, Bapak Ibu sekalian. Israel ini adalah bangsa yang patriarki. Patriarki itu bangsa yang menomorduakan perempuan. Ya, artinya apa? Dalam segala hal, perempuan selalu menjadi yang nomor 2. Yang paling utama adalah laki-laki. Tetapi beda dengan kasus Yesus. Yesus memilih seorang perempuan yang namanya Maria. Dia mengambil Maria dan dia katakan kepada Maria, kamu mau saya pakai loh. Kamu mau saya pakai dengan dahsyat. Itu berarti apa? Tuhan mau bilang kepada kita semua hari ini bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Amin. Buktinya tadi ketua panitia cewek bisa main drum lagi. Iya kan? Luar biasa loh. Ayo tepuk tangan dulu buat ketua panitianya. Ini berarti apa?
Yesus selalu berasal dari sesuatu yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kehidupan bangsa Israel, kehidupan yang majemuk, sama seperti bangsa Indonesia. Sama seperti orang-orang keraton, sama seperti orang-orang zaman dulu. Di mana wanita, ya udahlah, mereka ya gitu-gitu aja, tugas mereka melayani laki-laki dan lain-lain. Sisa daripada itu enggak boleh. Dalam peribadatan pun demikian. Tetapi Tuhan ingin memutuskan itu. Dia berikan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa itulah yang menjadi sesuatu yang wow dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan cerita tentang kelahiran Yesus. Bagaimana dia dimuliakan dari rahim seorang ibu, Bapak Ibu sekalian. Hal yang berikut, hal yang keempat. Bahwa kelahiran Yesus ada hal-hal yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian. Yesus lahirnya di mana, Bapak Ibu sekalian? Halo, Yesus lahirnya di mana? Di kandang apa? Kandang domba, bukan di Siloam Hospital loh, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Yesus lahir di kandang domba, dia dibungkus dengan apa? Dengan kain lamping, ditaruh di dalam palungan. Berarti minim fasilitas, Bapak Ibu sekalian. Untung aja karena yang tadi awal saya bilang, dia udah berjalan panjang, jadi proses melahirkannya begitu lancar, Bapak Ibu sekalian. Itu catatan penting loh. Kenapa? Karena secara medis itu dibuktikan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, ada yang salah, ada yang keliru ya. Saya perhatikan beberapa waktu ketika ada drama Natal ya, refleksi Natal. Biasa sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kasih judulnya begini: Kelahiran Yesus dan pemilik penginapan yang jahat, pemilik penginapan yang pelit. Kenapa? Karena kok orang mau nginep nggak boleh kan? Harus ditaruh di kandang domba. Padahal mari kita lihat yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, yang sebenarnya adalah ketika sensus penduduk itu, kota Bethlehem pada saat itu sangat padat dan semua penginapan penuh. Dan ketika Maria dan Yesus sampai di situ, yang ada hanya bukan kandang sih sebenarnya. Itu tempat parkir unta, kemudian keledai, kemudian kuda yang dibawa oleh orang-orang yang datang untuk ikut sensus penduduk. Di samping itu ada satu bagian yang juga dititipkan ternak daripada orang-orang yang datang itu. Disitulah tempat kelahiran Yesus. Jadi saya mau bilang, orang yang punya pemilik penginapan ini gak jahat, Bapak Ibu sekalian. Cuman karena waktu itu penginapannya lagi penuh aja. Tapi di balik itu semua, saya mau katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena sekalipun harus di kandang domba dan dengan fasilitas yang minim, Yesus tetap lahir sebagai juru selamat Anda dan saya. Itu berarti apa? Dari perjalanan panjang tadi yang saya ceritakan, ini rancangan dan rencana Tuhan sudah ditulis dengan sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tanpa melewati atau tanpa ada koma sedikit pun. Tapi dia terus bercerita, dia terus terjadi, dia terus dibuktikan oleh tangan Tuhan itu sendiri. Jadi saya mau bilang, kalau Anda berterima kasih melihat situasi yang ada, lihat bagaimana Kaisar Agustus dipakai Tuhan untuk Yesus itu bisa lahir di Bethlehem. Yang kedua, saya mau katakan, coba lihat perjalanan panjang yang Yusuf dan Maria harus lalui. Yang ketiga, coba Anda lihat dengan seksama bagaimana peran seorang pemilik penginapan yang secara tidak langsung dia membantu proses kelahiran Yesus yang harus terjadi di Bethlehem. Kalau tema Natal kita hari ini, Glory to God, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan Yesus itu tidak lahir dari sesuatu yang wah. Dia tidak lahir dari banyak fasilitas yang ada. Dia tidak lahir dengan sesuatu yang gampang. Tapi kelahiran dia penuh perjuangan yang sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau katakan, kalau hari ini Anda dalam kondisi susah, kalau hari ini Anda dalam kondisi terbatas, saya mau bilang Anda pandang proses kelahiran Yesus dengan seksama. Kalau hari ini gereja ini berusia 4 tahun, bukan sesuatu yang mudah, tapi banyak perjalanan panjang dan tantangan yang harus dilewati oleh gereja ini. Untuk itu saya mau katakan, kalau gereja ini usia 4 tahun, kemudian ada persoalan di dalam gereja, Anda lihat bagaimana susahnya kelahiran Yesus harus terjadi di Yerusalem itu bagian kehidupan Anda dan saya. Itu berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Tantangan, cobaan, rintangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Satu yang saya mau bilang, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan Anda dan saya. Rencana Tuhan selalu berhasil dalam kehidupan Anda dan saya. Begitu juga gereja ini. Ketika gereja ini usia 4 tahun, saya akan percaya banyak tantangan, banyak persoalan. Mungkin ada konflik dalam gereja. Mungkin ada persoalan antara satu dengan yang lain. Mungkin persoalan antara pelayan satu dengan pelayan yang lain. Tapi saya mau bilang, apapun persoalan yang terjadi, rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk gereja ini. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mendalami lagi, kita mendalami bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, sesuatu yang tidak biasa selalu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu, saya mau tanya pertanyaan paling simpel dan gampang. Adakah yang di sini pernah nggak makan sehari aja sekali? Pernah nggak? Enggak pernah. Walaupun cuma nasi dan tempe semua makan. Jadi apa? Jangan pernah Anda bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah Anda mengeluh. Kenapa? Karena persungutan dan mengeluh tidak akan mengeluarkan Anda dari segala persoalan. Tapi cobalah untuk mengucap syukur dengan segala hal yang Anda alami. Jadi ingat, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi harus dimulai dari hal yang paling rendah sekalipun. Karena kalau tidak dimulai dari hal yang paling rendah, kemuliaan itu tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kisah tentang Yesus adalah kisah yang fenomenal, kisah yang sangat, kalau saya bilang, waduh, di luar nalar Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini banyak orang di luar sana yang mempersoalkan A, B, C, dan D. Saya mau bilang masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Tapi iman kita hanya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi makna Natal hari ini yang saya mau katakan yang pertama. Halo, saya mau katakan begini, makna Natal hari ini yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita semua. Jadi ketika Dia sudah berencana, ketika Dia sudah merencanakan apa dalam kehidupan Anda dan saya mau bilang itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah manusia ini seringkali tidak masuk dalam rencana Allah? Iya, kenapa? Karena dia ego Bapak Ibu sekalian. Tuhan udah kasih jalan nih yang bagus, tapi dia pakai pikirannya sendiri. Oh enggak, jalan ini kayaknya kurang bagus nih. Kenapa? Karena agak lambat, kurang cepat. Saya butuh jalan yang cepat. Saya motong aja deh. Ketika begitu karena persoalan yang terjadi apa? Tuhan, Engkau tidak turun bantu aku. Wah, malaikat di atas goyang-goyang kepala. Karepmu nyalain Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa demikian? Karena kalau hari ini Dia persiapkan jalan buat Anda, ada yang menghalangi jalan itu, Tuhan cari jalan yang lain untuk Anda bisa melewati. Walaupun seringkali jalan Tuhan itu tidak enak menurut kita Bapak Ibu sekalian. Kadangkala harus ada lubang yang kita lewati. Kadangkala harus ada batu cadas yang harus kita lewati. Bahkan terkadang ada kerikil kecil yang harus kita lewati. Itu juga yang terjadi di dalam kehidupan gereja ini. Ya, kalau hari ini sampai 4 tahun, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala bilang, saya baru mulai, tiba-tiba udah pandemi, 3 tahun ya Pak ya, pandeminya. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini Anda semua bisa melewati pandemi? Bisa loh, saya mau katakan. Itu semua karena apa? Karena tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal Bapak Ibu sekalian. Dan keyakinan saya, kalau di usia 4 tahun hari ini, acaranya di sini, nanti usia 5 tahun dan seterusnya, akan di tempat yang 2 kali lipat lebih besar dari tempat ini. Amin Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Untuk itu, Bapak dan Ibu Gembala tidak bisa jalan sendiri. Harus ada jemaat yang menopang beliau. Harus ada jemaat yang membantu beliau. Harus ada jemaat yang turut serta untuk mengerjakan pelayanan ini secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kami pendeta-pendeta, saya yakin di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Saya mau katakan hamba-hamba Tuhan itu, jadi hamba Tuhan itu tidak enak loh Bapak Ibu sekalian. Tidak enaknya kenapa, saya cerita sedikit ya. Kita ini lagi punya masalah. Hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang nggak punya masalah? Enggak, semua hamba Tuhan punya masalah. Bahkan hamba Tuhan masalahnya lebih besar loh Bapak Ibu sekalian. Anda aja nggak tahu. Nah ini saya bilang ini, suatu ketika kita punya persoalan yang sama nih Bapak Ibu sekalian. Saya ketika menikah dengan istri, saya mulai menapaki kehidupan yang tidak biasa.
Saya harus ambil tanggung jawab itu untuk saya dan istri jalani. Tidak mudah, saya harus punya anak-anak yang banyak. Tapi itu doa saya. Karena suatu ketika saya doa begini, saya mau pelayanan di Malang. Di salah satu gereja namanya gereja IHS. Saya mau pelayanan di IHS, saya doa ini. Malamnya Tuhan, habis persiapan saya doa. Tuhan, saya biasanya kalau khotbah saya bikinnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari tafsiran perikop, kemudian yang lain-lain seperti itu. Itu kebiasaan saya dari dulu. Ketika sudah selesai saya pelajari lagi, saya doa malam, Tuhan, ini ada teman bisikin ke saya, Tuhan, Pak Pendeta, kalau nggak cepat-cepat nikah rawan loh. Loh rawannya kenapa? Rawan godaan loh Pak Pendeta. Loh kok bisa? Oh salah gitu Pak Pendeta kan ganteng, katanya gitu katanya teman, bukan saya loh. Loh ketawa lah. Loh iya berarti saya harus nikah? Iya harus nikah. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya pengen Tuhan punya istri dan punya anak-anak yang banyak Tuhan. Oh Bapak Ibu ini doa saya benar ini. Saya pengen punya istri yang bisa menopang saya. Istri yang cantik bukan hanya wajah tetapi hatinya. Dan saya punya anak-anak yang banyak, pengen Tuhan. Kenapa? Supaya rumah itu rame. Kenapa? Karena saya cuma anak sendiri. Saya ke sana lihat papa saya ke sana lihat mama saya, nggak rame. Itu doa saya. Kemudian jalanlah saya ke Malang. Waktu itu saya sama salah satu sahabat saya pakai mobil jalan. Anda tahu ketika mau masuk kota Malang sampai di Pandaan, tiba-tiba ada mobil truk yang nyalip kita, di belakang, biasa kan kalau Bapak Ibu lihat di belakang tuh ada tulisan, di mobil truk itu kan ada tulisan ya. Biasa tulisan macam-macam. Ini saya baca tulisannya. Jauhi narkoba, deketin janda. Bayangin. Ya kan? Tulisannya gitu, jauhi narkoba, deketin janda. Oh, kebetulan Tuhan, kebetulan. Kebetulannya kenapa? Saya lagi cari jodoh nih Tuhan. Singkat cerita dapat 2 bulan, dari 3 bulan saya kenal dengan istri. Kebetulan saya kenal dengan istri itu di salah satu acara lah gitu. Saya kenal dengan dia, kita akrab. Kemudian singkat cerita saya datang ke Jember. Dia kan tinggal di Jember walaupun asli Ambon. Saya begitu nyampe di Jember, kita keluar ngobrol makan, saya bilang ke dia, mau nggak kamu married sama saya? Oh pertama kali anak saya paling besar ngelihat saya, dia bilang, loh Ma, cek muda ya Ma, ngomongnya begitu. Ya saya dengan istri beda 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Istri saya lebih ya maaf ya sayang ya, usianya lebih 10 tahun dari saya. Jadi saya berondong Bapak Ibu sekalian. Iya. Berondong gaul ya kan. Akhirnya singkat cerita kami menikah. Apakah kami menikah itu hal yang mudah? Tidak. Waktu itu saya punya pelayanan di Surabaya, saya ngajar di beberapa sekolah teologi, ada 2 kalau 3. Kemudian saya sering seminar di mana-mana. Saya sering pelayanan di mana-mana. Tapi satu, pelayanan saya begitu hambar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang saya jual bukan hati saya. Yang saya jual hanya pikiran saya. Karena berpikir seorang S2 lulusan terbaik, ya gampang. Tapi setelah menikah, Tuhan suruh saya harus di Jember. Kamu duduk diam di tempat ini, kamu lihat pelayanan kamu selama ini. Apakah sudah benar? Saya mau bilang tidak. Pelayanan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang Dia mau bukan dirimu, bukan pikiranmu, tapi hatimu berikan untuk pelayanan bagi Dia. Saya 2 tahun tidak ada pelayanan Bapak Ibu sekalian, duduk manis, ya. Kemudian saya dikenalkan dengan banyak jemaat. Nah ini ceritanya, hamba Tuhan lagi susah, ya kan? Saya open aja, susah bayar listrik. Tiba-tiba ada jemaat datang, Pak Pendeta saya mau curhat ke Pak Pendeta. Ya udah ke rumah, saya tunggu Pak. Begitu duduk, orang ini nangis, Pak Pendeta, saya ini hidup saya sudah nggak karuan. Kenapa Pak? Saya sebentar lagi listrik saya sudah mau diputus Pak Pendeta. Saya dalam hati saya, lu gitu, gua 2 bulan nggak bayar coy. Loh, ternyata apa? Hamba Tuhan punya pergumulan lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi hebatnya hamba Tuhan, Tuhan berikan dia lutut yang kuat. Untuk apa? Berlutut dan minta sama Tuhan. Amin. Sekali lagi, hamba Tuhan diberikan lutut yang kuat. Untuk apa? Berlutut dan minta sama Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Gembala ada di tempat ini. Kalau sampai usianya 4 tahun gereja ini, itu karena kekuatan lutut beliau dan istri untuk berdoa menyembah kepada Tuhan. Itu yang saya mohon. Jadi Bapak Ibu, ingat, kita hamba Tuhan hidupnya dari kasih karunia Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Anak-anak saya sampai saya ngajarin doa Bapak Ibu sekalian. Anak saya yang paling kecil, Papa, apa Dek? Adikku pengen makan KFC ya Pak? Oh iya. Kan Papa sudah ngajarin apa? Oh iya Pak, harus doa dulu minta ya? Iya doa dulu. Nanti Tuhan Yesus yang ngasih nanti. Oh dia doa Bapak Ibu sekalian. Anak saya yang kecilnya luar biasa. Dia aja bisa khotbah, gayanya seperti saya. Untung dia udah hadir. Kalau hadir, wah malu dia biasanya. Dia doa. Ini saya dengerin Tuhan Yesus, Monik, dia kan namanya
Monica. Monik pengen Tuhan makan ayam kriuk KFC. Ya Tuhan, tolong jawab doa ini. Itu doanya singkat, padat dan jelas. Sudah. Bagaimana adik? Sudah. Adik sudah doa apa? Monik yakin pasti nanti Tuhan kirim. Benar Bapak Ibu sekalian. Besok paginya jemaat saya telepon, anaknya jemaat. Pak Gembala, mohon maaf nih saya ganggu. Oh iya, ada apa? Wen, Pak minta alamat rumahnya. Loh buat apa? Enggak, minta aja alamat rumahnya. Saya kasih alamat rumahnya. Tiba-tiba Gojek datang. Bawanya apa? KFC Bapak Ibu sekalian. Saya mau bilang, doa itu luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Kalau hamba Tuhan bisa, jemaat juga harus bisa dong. Jadi saya mau bilang, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkanlah lutut Anda untuk berlutut dan berdoa. Karena apa? Tadi Tuhan udah bikin rencana, dan rencananya dia tidak pernah gagal. Tergantung bagaimana cara Anda membina hubungan dengan Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan tuh dipenuhi kemuliaan, glory to God. Anda mau tahu bagaimana kemuliaan buat Tuhan? Ayo, cara kita bagaimana bisa dekat dengan dia Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang ketiga. Makna Natal hari ini, hal yang ketiga apa? Dan ini paling utama, jangan takut. Maria ketika didatangi Tuhan, Tuhan bilang ke dia, malaikat ngomong, jangan takut, aku pinjam rahimmu untuk melahirkan seorang yang luar biasa dan menebus umat manusia. Ketika dia bertemu Yusuf, dia bilang, jangan takut, ambil dia menjadi istrimu. Kenapa? Karena dia adalah perempuan yang suci. Itu bilang kepada Yusuf. Ketika datang kepada gembala dan orang Majus, dia bilang apa? Jangan takut, hari ini sudah lahir bagimu apa? Seorang raja di kota Daud. Itu yang mau dikatakan Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Dalam menjalani kehidupan ini, jangan pernah takut. Karena kalau Anda takut, Anda tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya mau bilang, gereja ini sudah 4 tahun. Mau menapak menjadi 5-6 tahun, jangan pernah takut. Kalau tadi Bapak Gembala bilang kami juga punya persoalan di perumahan, diprotes apa segala macam. Saya mau bilang jangan pernah takut. Maju terus pantang mundur. Kenapa? Karena Allah yang berkenan gereja ini berjalan dan dia yang akan menjamin sampai kapanpun gereja ini berjalan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau bilang 3 makna Natal ini Anda maknai dengan seksama. Pulang menjadi pegangan buat Anda dan keluarga. Ingat, harapan kita tidak pernah ada pada orang sekitar kita. Harapan kita tidak pernah ada pada siapapun, tapi harapan kita hanya pada Yesus. Untuk itu, mari kita memaknai ini dengan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang pemain musik, singer bantu saya. Saya soalnya, walaupun orang Ambon, saya takut nyanyi Bapak Ibu sekalian. Karena nanti Anda pulang kalau saya nyanyi. Saya minta tolong pemain musik, singer untuk maju ke depan. Jadi saya mau katakan begini, kalau hari ini ada persoalan di antara Anda punya pergumulan dalam rumah tangga. Saya mau bilang jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian. Rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan Anda. Kalau hari ini ada kegagalan yang terjadi, Anda koreksi hidup Anda. Lihat lebih dalam pada hidup Anda. Maknai bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup Anda Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini ada yang punya persoalan, kalau hari ini ada yang sedang jatuh dalam usahanya, bahkan mungkin hari ini punya persoalan dalam pelayanan. Saya mau bilang jangan takut. Maju terus, pantang mundur. Kenapa? Karena tidak ada rencana Tuhan sedikit pun yang gagal. Mari kita angkat pujian ini sambil kita memaknai tema Natal kita di hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita meresapi lagu ini. Kita lihat bagaimana ketika dia sudah menjadi manusia, firman itu hidup di dalam hati Anda dan saya. Firman itu memberikan kekuatan bagi Anda dan saya. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepujaan. Sekali lagi katakan firman. Firman jadi manusia.
biasa. Ini hari yang luar biasa bagi Anda dan saya. Ayo maknai hari ini lebih lagi. Saya mau bilang, momen ini mungkin terjadi setahun sekali. Tapi saya mau katakan, bahwa setiap hari, janji dan rancangan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan Anda. Setiap hari Tuhan selalu melawat Anda dengan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini Anda punya persoalan, punya masalah, punya hal yang mungkin membebani kehidupan Anda, jangan pernah takut melangkah. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang gagal sedikit pun dalam kehidupan Anda. Mari Bapak Ibu yang punya persoalan saat ini, tidak usah lihat kanan kiri, Anda angkat tangan. Taruh tangan kanan Anda di dada. Taruh tangan kanan Anda, angkat tangan kiri dengan tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan lewat lagu ini, engkau utarakan kehidupan Anda secara pribadi. Utarakan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan. Saya mau katakan untuk jemaat semua, kalau hari ini gereja ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, maka tidak berhenti sampai di sini. Sampai kapanpun gereja ini akan menjadi terang bagi dunia ini, akan menjadi terang bagi kota ini, bahkan akan menjadi terang bagi setiap jemaat dan setiap keluarga di tempat ini. Mari sama-sama kita maknai lagu ini, kita angkat setiap keluh kesah kita dalam hati kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu Katakan Yesus. bagi setiap Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi dengan sungguh katakan Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu Sekali lagi lebih sungguh. bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, keyakinan kami bahwa pelayanan firman boleh selesai saat ini. Tapi Engkau senantiasa tidak pernah berhenti berkata-kata dalam hati dan pikiran kami Bapak. Tuhan Yesus, hamba berdoa di siang hari ini Engkau berkati jemaat ini Tuhan. Gereja Metodis Injili IMC Solafide Surabaya Bapak. Hamba berdoa saat
Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini. Kami minta Bapak dan Ibu Gembala bisa maju ke depan.